kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan materi PowerPoint kami, yaitu dengan judul Peran Tentara Nasional Indonesia Pasca Orde Baru. Di negara-negara dunia ketiga, terkhususnya di Indonesia, pengaruh militer disebabkan oleh sejarah bangsa dan negara yang bersangkutan. Periodisasi pemerintah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, di mana militer memiliki 2 peran utama dalam pemerintahan, yaitu yang dikenal dengan duifungsi ABRI. Setelah reformasi, ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, di mana membahas tentang Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan fungsinya sebagai hanya tentang bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak bisa terlibat dalam urusan politik yang sebelumnya dalam dalam era Orde Baru itu mereka bisa berurusan dalam urusan politik. Sejak jatuhnya rezim Soeharto, ada namanya paradigma baru TNI, di mana paradigma baru itu memiliki 4 implementasi, yaitu pertama, mengubah posisi dan metode yang tidak selalu harus di depan bagi TNI. Kedua, mengubah konsep TNI dari yang menduduki menjadi hanya mempengaruhi. Dan ketiga, mengubah dari cara-cara mempengaruhi secara tidak langsung menjadi mempengaruhi hanya secara tidak langsung. Keempat, senantiasa melakukan role sharing dengan komponen bangsa lainnya. Ini ada peran dan pengaruh militer khususnya TNI pasca Orde Baru. Yang pertama, pada pemerintahan B.J. Habibie, yaitu pertama ada pengurangan jumlah anggota ABRI yang duduk di MPR dari 75 menjadi 38 kursi. Yang kedua, diakhirinya praktik perwira-perwira militer aktif yang menduduki jabatan-jabatan non militer. Yang ketiga yaitu militer secara struktural melakukan pemutusan hubungan dengan Golkar. Yang keempat, perubahan nama ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia, pada bulan April 1999. Terus di masa Kiai Haji Abdul Rahman Wahid itu ada 5 lagi peran dan pengaruh militernya. Yang pertama ada pemisah TNI Polri, yang kedua penghapusan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional atau Bakornas, yang ketiga dan penelitian khusus atau BITSUS. Yang ketiga yaitu melakukan rotasi kepemimpinan tertinggi TNI. Yang keempat, dicopotnya Jenderal TNI Wiranto dari jabatannya sebagai Menko Polkam. Yang kelima yaitu ada rotasi perwira tinggi. Berikut peran dan pengaruh militer khusus TNI pasca Orde Baru, kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, perwakilan ABRI dan MPR atau DPR dihapus. Yang kedua, jabatan menteri, gubernur, dan bupati tidak ada lagi dari kalangan militer. Yang ketiga, keluarnya fraksi TNI atau Polri setelah pemilu 2004, dan sejak 2004 institusi TNI dan Polri meninggalkan kampung politik di MPR, DPR, dan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Yang keempat, disahnya RUU TNI menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada 30 September 2004. Selanjutnya kita akan beralih ke pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pemerintahan SBY ini, hubungan sipil militer pada masa ini lebih mengarah ke bentuk yang ideal, di mana sipil sebagai pemegang kendali supremasi sipil yang dilakukan dalam menjaga hubungan keharmonisan antara sipil dan militer. Langkah SBY dalam menjaga hubungan sipil militer ini dengan profesionalitas militer tidak terlepas dari penempatan kepada orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam pemahaman sipil dan militer, seperti Profesor Dr. Juwono Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan mendapat mandat dari Presiden Yudhoyono untuk melakukan 2 hal, yakni menjaga netralitas TNI dan penertiban sistematis mengenai pengadaan alutsista di
Departemen Pertahanan saat itu. Sedangkan untuk di masa pemerintahan Jokowi ini, semenjak dia menjabat selama 2 periode ini, secara umum motivasi purnawirawan untuk terlibat dalam politik partisan dan kampanye politik ada 3, yaitu mereka terlibat ini karena adanya investor, kelompok yang mencari posisi politik untuk dirinya atau kerabatnya, atau akses politik untuk memperluas usahanya. Kedua, ideolog, kelompok yang berpartisipasi agar preferensi politik mereka diterjemahkan dalam kebijakan publik. Dan terakhir, teman dekat atau sahabat karib yang berpartisipasi atas dasar solidaritas. Kesimpulannya, pasca jatuhnya rezim Soeharto ini, TNI melakukan reposisi dengan istilah paradigma baru yang mengandung 4 bentuk implementasi. Di tahun 2004, TNI tetap menunjukkan komitmennya melanjutkan reformasi internal TNI, yaitu dengan menegaskan netralitas mereka dalam proses pemilu legislatif. Di masa pemerintahan Joko Widodo, nyatanya terdapat keterlibatan purnawirawan dalam politik partisan dan kampanye politik yang sangat terasa selama pemilu 2014 dan pemilu 2019. Demikian presentasi dari kami. Ini adalah kata-kata bijak dari kelompok kami. Great is the fact that it can be interpreted in infinite ways. Demikian, terima kasih.